Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Wak. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sas. Gimana kabarnya, Pak Sas? Baik, Pak. Iya, alhamdulillah. Baik, Pak ya. Eh, ini Pak ya, dalam pelaksanaan pra observasi sesuai dengan yang kita bicarakan tempo hari, Pak ya. Pak. Di sini kita nanti akan kita sesuaikan dengan rubrik penilaian. Dan yang kedua nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ya, Pak. Iya, Pak. Dan yang ketiga nanti kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan. Baru nanti yang keempat indikator-indikator apa yang ingin Bapak kembangkan seperti itu, Pak. Namun ini semua dikembangkan sesuai dengan alur kita gitu, Pak ya. Iya, Pak. Oke, baik Pak. Dari pertanyaan pertama, Pak ya, masih aman kan, Pak? Masih, Iya, Pak. nggak usah terlalu tegang kali, Pak ya. Oke, Siap, baik. siap. Nah ini Pak, jadi yang ini ingin kita sesuaikan nanti, ini semuanya nanti setelah saya sebagai observer ya Pak, di sini nanti saya akan menilai Bapak sesuai dengan rubrik penilaian gitu Pak. Oke, yang pertama nanti Pak, silakan Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan gitu, Pak? Yang pertama kita, Pak, harus hadir penuh dalam proses coaching tadi, Pak. Jadi tidak ada ke konsentrasi yang lain. Kita usahakan konsentrasinya ini penuh sehingga kita bisa mendengarkan apa dari proses coaching tadi dari coach dan coach kan begitu, Pak. Selanjutnya kita mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga proses dari coachingnya ini dari coach juga mereka menyampaikan solusinya dengan pertanyaan dari coach yang berbobot tadi, Pak. Oke Pak, baik Pak. Selanjutnya Pak, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin diobservasi gitu Pak? Yang saya ingin kembangkan hadir penuh, Pak. Karena hadir penuh ini kita harus berusaha sebaik mungkin kan begitu, Pak. Menjaga perasaan kita juga, menerima perbedaan pendapat kan begitu, Pak. Dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, indikator apa yang ingin Bapak kembangkan gitu Pak saat diobservasi nanti gitu Pak? Indikator Iya, indikator. yang berhubungan dengan pertanyaan yang berbobot, tentunya kami ingin mendorong penuh dari coach sehingga untuk menemukan penyelesaian masalah dari yang coach sampaikan, coach sendirilah yang menemukan masalahnya begitu, Pak. Iya, baik Pak. Oke Pak, baik, terima kasih. Saya ulangi kembali, nanti saya menilai dari coach dan coach sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Ya. Dan ini juga semuanya sesuai coaching coach dengan coach sesuai dengan alur kita Pak ya. Siapa? Oke, baik Pak. Ini langsung aja Pak, kita langsung pelaksanaan coaching Pak. Baik, Pak, saya panggil dulu Temannya Pak ya. temannya coach. Iya, siap Pak. Silakan Pak. Oke, Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak Zah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lida. Silakan Silakan dulu. Bu. duduk, Bu. Iya. Bagaimana Terima kasih, Pak. kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Pak. Bagaimana dengan Pak Zah dan Pak Wan? Baik. Ya, saya juga alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Kira-kira Ibu seperti apa yang ingin Ibu mau sampaikan kepada kami begitu, Bu? Iya. Tampaknya wajah-wajah baik. ini kan gitu yang mau Cerita, ada. gitu. Iya. Iya baik Pak Zah. Seperti yang beberapa hari yang lewat kan saya sampaikan kepada Pak Zah ingin berbicara, bercerita-cerita Iya, Bu, gitu ya. kan Pak ya. Dalam keadaan santai gitu Pak ya. Iya, Pak. Nah, jadi Pak yang ingin saya sampaikan Pak pada hari ini bahwa saya melihat peserta didik saya itu Pak makin hari makin terlihat makin hari makin terlihat jelas begitu Pak ininya tingkah lakunya yang secara jelas bahwa peserta didik saya itu
menerapkan tingkah laku yang kurang baik atau negatif lah gitu Pak ya, Iya, Bu. terutama di dalam proses pembelajaran Pak di kelas. Jadi saya lihat itu eh, persentasenya itu makin sedikit peserta didik yang ingin menuntut ilmu lebih dalam dari mata pelajaran yang saya ampu di kelas Pak. Baik, Ibu. Kira-kira di yang Ibu sampaikan tadi tentunya ada permasalahan kan begitu, Bu. Iya. Ada lagi nggak permasalahan yang lain lagi selain itu, Bu? Jadi Pak, kalau untuk permasalahan saya lihat itu dari segi sarana yang dimiliki oleh sekolah kita ya Pak. Jadi sehingga membuat peserta didik dalam proses belajarnya ketika dibutuhkan di mata pelajaran saya kan pastinya membutuhkan praktik ya Pak. Nah jadi sementara di laboratorium itu Pak, di laboratorium komputer itu kita hanya memiliki komputer ataupun laptop Iya, Bu. yang nantinya tidak bisa digunakan satu per orang begitu Pak, tidak bisa digunakan oleh satu peserta didik, satu unit komputer tidak bisa begitu Tidak Pak. bisa, ya. Sementara untuk menunjang proses pembelajaran yang mata pelajaran yang saya ampu itu semestinya ya Pak, semestinya itu harus mencukupi sarana yang lebih banyak begitu Pak, seharusnya gitu ya Pak, supaya peserta didik saya mungkin tidak merasa kalau misalnya satu komputer dua orang, Iya, Bu. jadinya secara bergantian terkadang pahamlah ya Pak, peserta didik ini kan terkadang ada egoisnya begitu ya Pak, kadang tidak mau berbagi. Kalau misalnya disuruh saya instruksikan satu laptop untuk dua orang, nah jadi terkadang ada juga Pak yang berantem karena tidak mau ganti-gantian di kawannya dalam prakteknya gitu Pak. Jadi masalah berantem itu, Bu, pernah terjadi ya, Bu ya? Iya, ini dipacu oleh kurangnya sarana Sarana. yang tersedia pada saat praktik pembelajaran Pak. Kira-kira dengan sarana itu, Bu, Ibu mengajar di kelas berapa ini? Oh iya Pak, saya mengajar di kelas 11 Pak. Kelas 11, Bu, Iya, ya? kelas 2 ya Pak. Kelas 11. Ah, Jadi untuk dari tujuan Ibu yang sampaikan tadi, ada nggak kira-kira solusi dari masalah tersebut, Ibu? Baik Pak, kalau dari gambaran permasalahan yang sudah saya paparkan tadi ya Pak, menurut saya Pak sejauh ini seharusnya memang saya harus menyampaikan kepada pihak sekolah, terutama wakil kepala bidang sarana prasarana ya Pak, Ya, Bu. agar segera begitu Pak dilengkapi ataupun diperbanyak lagi sarana laboratorium komputer kita di sekolah gitu, Pak. Ada berapa laboratorium itu, Bu, di sekolah? Ya memang kalau untuk jurusan TKJ Pak itu hanya ada satu Ada Pak. satu ya. Iya, Dari Pak. siswa berapa orang itu, Bu? Ya sekitar 400 lebih 400. Pak. Iya. Jadi menurut Ibu, apakah cukup sarana dengan siswa yang 400 tadi, Ibu? Nah di sini Pak letak letak saya dilema gitu ya Pak. Iya, iya. Jadi saya merasa dengan sarana yang 400 dengan siswa yang 400 ini, sementara kita hanya memiliki satu laboratorium komputer, sehingga kita kan tidak bisa egois gitu Pak. Kita tidak bisa setiap hari harus masuk laboratorium. Bagaimana dengan rekan kita guru mata pelajaran yang di produktif TKJ begitu Pak ya. Nah jadi menurut saya itu sangat-sangat masih kurang lah Pak untuk sarananya. Jadi apalah kira-kira yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Ibu? Selain tadi disampaikan ke Bapak Wakil Kepala Bidang Sarana, Iya, begitu, Bu. iya. Ada lagi nggak solusi yang lain? Iya. Ya, jadi kalau dari saya pribadi Pak memang sudah melaksanakan ataupun mencari solusi lah gitu intinya Pak. Saya sudah telah melaksanakan untuk mengantisipasi tadi kekurangan dari sumber daya ataupun sarana ini. Tambahan.
Jadi saya ingin mengusulkan ya Pak, mengusulkan ke pihak sekolah tadi supaya memang secepatnya lagi tuh Pak di apa namanya diperbanyak ataupun ditambah lagi sumber daya di laboratorium komputer. Sangat bagus sekali uraian dari Ibu yang sudah disampaikan tadi. Selain itu Ibu, ada lagi nggak yang mau disampaikan Ibu kira-kira untuk solusi yang lain? Ya, jadi Pak, yang ada di benak saya Pak sejauh Ya, Bu, ya. ini saya nanti akan membuat les tambahan begitu Pak di luar dari jam pelajaran kita. Saya akan merencanakan untuk membuat les tambahan lagi untuk peserta didik mempraktekkan mata pelajaran yang di pagi hari dengan les tambahan di sore hari begitu Pak. Agar nanti tertutupi ketidakaktifan dari anak-anak atau peserta didik saya karena kurangnya tadi laptop gitu kan Pak. Ya, Bu. Jadi kalau saya buat les tambahan secara bergantian nanti setiap hari beda peserta didik begitu Pak. Jadi ada dapat giliran Dapat semua giliran untuk gitu praktik ya. Pak. Jadi kira-kira dari kekurangan sarana tadi yang dari permasalahan kan begitu loh. Setelah itu juga ada solusi yang lain tuh les tambahan. Menurut Ibu apa nih kira-kira bisa dilaksanakan? Ya, jadi Pak memang ini kalau pelaksanaannya mungkin saya rencanakan dalam minggu ini ya Pak, karena memang dilihat dari tingkah laku peserta didik kita memang semakin tidak bersemangat Pak kalau hanya seperti itu saja kita pertahankan begitu Pak. Jadi harus ada perubahan dalam mengatasi kekurangan ataupun keterbatasan sarana kita di laboratorium komputer. Berarti lebih cepat dilaksanakan lebih baik kan begitu Iya, Bu, ya? begitu Pak. Harapannya Dari begitu Pak. beberapa siswa tadi secara bergiliran kan Iya, begitu betul, Bu. Pak. Karena kita lihat juga anak-anak sekarang ini Pak sudah tidak terlalu mementingkan materi, harus lebih memprioritaskan untuk praktik Pak. Jadi saya perhatikan lebih banyak minat peserta didik saya ini lebih bergembira mereka ketika disampaikan bahwa misalnya hari ini kita ke laboratorium gitu Pak. Nah, dibandingkan kita misalnya di kelas hanya mencatat ataupun menyampaikan pemaparan materi gitu Pak. Tentunya solusi yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak pihak-pihak yang bisa mendukung Ibu sehingga solusi yang Ibu sampaikan tadi bisa dilaksanakan begitu Bu? Iya, tentunya Pak, pihak yang saya harapkan mendukung ya Pak, itu tentunya atasan saya, tentunya pimpinan saya, termasuklah kepala sekolah dan juga wakil-wakil kepala, terutama bidang sarana dan prasarana ya Pak ya. Iya, Bu. Kemudian juga rekan-rekan sejawat yang mana sesama guru produktif TKJ gitu Pak. Sama guru produktif Bu ya, Iya, atas iya, sejawat betul. tadi ya kan. Iya, rekan sejawat Pak. Baik Ibu, sudah Ibu sampaikan juga solusinya. Iya. Ya pihak-pihak yang mendukung juga sudah kan begitu. Waktu pelaksananya juga sudah. Iya. Tentunya ini menjadi semangat bagi Ibu kan Iya, Pak. ke depannya. Iya. Setelah itu kami dari Bapak Ibu, guru, rekan sejawat sangat mendukung juga yang Ibu sampaikan tadi sehingga bisa dilaksanakan nanti untuk pemenuhan kebutuhan siswa kan begitu Bu, Iya. siswa belajar juga kan. Ada lagi Bu yang mau disampaikan lagi kira-kira? Iya, mungkin untuk kesempatan ini itu saja dulu Pak. Nanti kalau misalnya saya ada terkendala lagi, saya izin nanti minta coaching lagi ya Pak. Oke, Karena tapi untuk pelaksanaan coaching kita kali ini saya sudah merasa lega begitu Pak ya, karena bisa membagikan kendala ataupun hambatan yang saya rasakan begitu Pak. Baik Ibu. Tentunya Ibu sangat berkomitmen agar ini berhasil Iya Pak, tentunya untuk Pak. tujuan yang Ibu inginkan kan begitu Ibu. Iya Pak. Apa lagi lupa gue. Apa gimana tutup ya? Ya kalau nggak ada lagi Pak, mungkin gitu aja Bu. Baik Ibu, kalau tidak ada lagi mungkin itu saja Ibu. Iya, Ibu
dengan semangat lagi menjalankan aktivitas yang lain. Yang permasalahan-permasalahan Ibu sudah ungkapkan dengan solusinya juga, kami sekali lagi mendukung Iya. dari Ibu yang laksanakan tadi, sehingga tujuan juga dari sekolah tercapai juga begitu, Iya. Bu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ya, Bu. atas waktunya. Terima kasih, Bu. Izin pamit ya Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik. Baik Pak Sas. Kita sudah melaksanakan yang namanya praktek coaching ya Pak ya. Ya. Jadi di sini saya sudah melihat bagaimana Bapak berkomunikasi ataupun Bapak sebagai coach dan berkomunikasi dengan coachingnya seperti itu Pak. Nah di sini Bapak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Siapa? Oke, yang pertama Pak, apakah indikator dari suatu observasi Bapak yang tadi yang Bapak sudah Bapak sampaikan itu, apakah sudah tercapai? Tercapai, Pak. Ya, tercapai Pak ya. Iya, Pak, tercapai. Bagus Pak, baik Pak. Selanjutnya Pak, di sini juga saya sudah lihat tadi komunikasi Bapak sudah sangat baik, jelas, dan juga berkomunikasi Bapak dengan Ibu Lida sudah sangat nyambung gitu Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya juga Pak, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Tentunya, Pak, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot, Pak, sehingga proses untuk mendorong mencari solusi dari coachingnya ini bisa terpenuhi, Pak. Tentunya banyak belajar lagi, Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Dan ini Pak sedikit yang ingin saya sampaikan. Tadi saya sudah melihat di sini seharusnya Pak nanti coach di sini saya lihat tadi masih banyak bertanya gitu Pak. Seharusnya kita sebagai seorang coach kita itu lebih banyak sebagai pendengar aktif gitu Pak, sesuai kita yang tadi Pak ya. Oke Pak ya. Jadi kita itu mendengarkan keluh kesah dari coaching gitu Pak. Oke. Mungkin itu aja Pak yang untuk kita hari ini Pak. Baik, Pak. Kurang lebihnya nanti kita mohon maaf Pak ya. Iya, iya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama Pak Das.